Saya juga udah bang, saya dikasih kalak tiap hari gitu ya, tapi telurnya tetap lembek. Assalamualaikum teman-teman, itu jumpa lagi dengan saya Habibi di channel Dunia Hobi. Ya, pada video kali ini saya mau sharing ya, yaitu bagaimana caranya mengatasi merpati betina ya, yang telurnya itu selalu lembek atau selalu muda ya, sebutnya telur muda atau telur lembek lah ya. Jadi kerabangnya atau cangkangnya itu tidak terbentuk dengan sempurna, yang mengakibatkan produksinya ya pasti menurun ya, nggak bisa netas atau nggak bisa berisi. Nah, gimana caranya? Walaupun udah dikasih kalak ya, kadang katanya bang saya burungnya udah dikasih kalak, udah dikasih grit dan lain sebagainya, tapi tetap kerabangnya tetap lembek gitu. Gimana caranya biar mengatasi agar tidak lembek lagi? Oke, kita lanjut ya. Yang pertama kita harus tahu dulu ya proses pembentukan telur. Itu secara simpelnya gini ya. Jadi di dalam betina itu ada sel-sel telur ya, kayak anggur gitu ya. Nah, saat ada proses pembuahan atau saat ada sperma masuk, itu dia akan turun ya ke jalur telur atau oviduct. Nah, saat telur itu dia seperti conveyor teman-teman ya. Di jalur telur itu, di oviduct itu, si sel telur itu bakal telur ya. Dia akan berjalan terus sampai keluar. Nah, selama di perjalanan itu akan dibalut yang namanya dengan kuning telur, dibalut dengan putih telur, selaput, lalu akhirnya dibalut dengan cakang telur. Nah, ada beberapa yang mengakibatkan proses terbentuknya cakang telur itu tidak normal. Yang pertama itu biasanya karena usia yang sudah tua ya, faktor umur ya, mengakibatkan organ reproduksinya itu tidak bekerja optimal. Akhirnya ya itu tadi ya, kekurangan atau kurang kuatnya cakang telur. Ini juga diakibatkan karena burung semakin tua, jalur oviductnya atau jalur konveyornya itu akan semakin panjang. Ya, ini panjangnya jalur ini mengakibatkan lambatnya perjalanan telur dari dari bakal telur sampai ke luar itu panjang ya, akhirnya tersendatlah pembentukan si cakang telur tersebut. Yang kedua itu biasanya faktor penyakit ya. Ada beberapa penyakit yang memang mengganggu organ reproduksi ini, terutama penyakit-penyakit yang diakibatkan oleh virus ya, seperti IB, ND, lalu EDS atau ya egg syndrome gitu ya, tuh pokoknya ada. Dan beberapa penyakit yang lainnya yang bisa mengakibatkan penurunan produksi atau penurunan organ telur. Yang ketiga itu adalah faktor kurangnya kalsium atau kurangnya mineral. Burung yang kurang asupan kalsium atau mineral tentu akan terhambat proses pembentukan sel cakang telurnya ya. Jadi di konveyornya itu dia kekurangan bahan, akhirnya keluarnya itu lembek ya, hanya selaputnya doang atau selaput hanya dibalut oleh cakang sedikit gitu ya. Nah, itu akan mengakibatkan telurnya lembek. Lalu gimana bang solusinya? Ya, solusinya mungkin saya akan spesifik untuk yang kasus ketiga, dan mungkin bisa juga dipakai untuk kasus yang satu dan kedua gitu ya, karena secara tidak langsung solusi ini akan membantu semuanya di antara masalah yang tadi. Yang pertama itu burung harus banyak kena sinar matahari ya, untuk menyerap vitamin D ya. Jadi agar membuat profit D jadi vitamin D untuk membantu penyerapan kalsium. Yang kedua, burung harus di grit atau full grit, full sedia di kandang, grit atau mineral atau asinan ya, untuk tambahan asupan mineralnya. Yang ketiga, ini burung sebisa mungkin harus bergerak atau harus terbang, harus olahraga ya, agar otot-otot pada oviductnya atau pada sel telurnya jalur telurnya itu menguat ya. Yang keempat itu dikasih suplemen penambah kalsium atau suplemen tulang ya. Saya juga udah bang, saya dikasih kalak tiap hari gitu ya, tapi telurnya tetap lembek. Nah, saya juga pernah ngalamin teman-teman ya, burung yang lembek telurnya dikasih kalak tapi tetap lembek gitu ya. Nah, akhirnya saya coba-coba beberapa cara, ternyata ketemu ya. Akhirnya masalahnya di mana? Masalahnya yaitu adalah suplemen atau kalaknya itu kurang lengkap ya. Karena kalak doang itu kan dia kalsium laktat ya biasanya. Kalsium laktat itu kalau tidak dibarengi dengan mineral lain seperti vitamin D, magnesium ya, dan lain sebagainya ya, itu
penyerapannya akan kurang ya, jadi akan kurang terserap ya, jadi nggak akan maksimal. Walaupun dikasih banyak, tapi yang akan terserap itu hanya sedikit. Nah, solusinya apa? Solusinya ganti suplemennya teman-teman ya. Jangan pakai kalak yang biasa, jangan pakai kalak yang murah, pakai suplemen tulang yang agak mahal dikit, agak bagus dikit ya. Saya ada 2 rekomendasi merek. Yang pertama ini saya pakai ini Natur's Bounty ya, Natur Bounty. Ini apa namanya, cukup bagus juga ya. Saya sering pakai ini untuk indukan-indukan yang tua atau untuk indukan yang baru cabut telur ya. Kadang saya pakai ini. Yang kedua itu pakai Blackmores Calcimag ya, itu harganya lumayan lebih mahal dari ini, tapi memang hasilnya lebih bagus yang saya rasain ya. Itu dosisnya berapa bang? Dosisnya itu 1 tablet ini ya dibagi 4, kasih tiap hari selama dia mau nelor ya. Misalkan dia cabut telur nih, udah kasih aja lah, kasih tiap hari sampai dia nelor. Insya Allah mudah-mudahan telurnya itu kuat kembali cakang telurnya dan bisa produksi lagi. Selain merek itu ada lagi bang yang agak murah, ada ya teman-teman, cari aja silahkan di apotek, cari yang ada kandungan D3-nya, D3 sama magnesium ya. Cari kalsium, D3 dan magnesium kombinasi itu, cari yang ada kandungan itu di apotek. Saya nggak tahu semua mereknya, tapi rata-rata itu untuk ibu hamil ya. Tanya aja, pasti mereka pada tahu ya merek-mereknya. Nah, jadi solusinya seperti itu teman-teman ya. Bagi burung yang telurnya masih lembek walaupun udah dikasih kalak ya, pakai suplemen yang lain ya, yang agak bagusan dikit, yang agak mahalan dikit. Oke, itu aja teman-teman ya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum, dadah.